Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Cerita Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman semua, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuasaannya sangat luas, tidak hanya meliputi manusia, akan tetapi juga bangsa jin dan binatang. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan yang sangat istimewa, dapat menaklukkan angin untuk dikendarainya dan berbicara dengan binatang. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memerintahkan jin bekerja untuk beliau. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan-setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Namun di saat wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada seorang pun yang menyadarinya, termasuk bangsa jin sekalipun. Dikisahkan bahwa bangsa jin bekerja atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka bekerja membuat bangunan dan berbagai benda di bawah pengawasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi, wafatnya Nabi Sulaiman tidak disadari seorang pun, termasuk bangsa jin. Para jin terus bekerja, sehingga dia tidak tahu kalau Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Dan menurut beberapa sumber, salah satunya ialah sejarawan Muslim, yaitu Jalaluddin Al-Suyuti. Menurut beliau, bahwasanya bangunan tersebut adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Beberapa jin ahli bangunan ditugaskan mendesain Masjid Al-Aqsa dengan sedemikian indahnya, dan para jin juga menyelam mengumpulkan mutiara sebagai hiasan masjid. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merampungkan pembangunan Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 permintaan. Yang pertama, memberi putusan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Dan yang kedua, diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain beliau. Dan yang ketiga, agar tak seorang pun yang datang ke Masjid Al-Aqsa dengan keinginan menunaikan sholat di dalamnya, kecuali dihapuskan segala kesalahannya. Yang pertama dan kedua telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga pun Allah mengabulkan juga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hingga Masjid Al-Aqsa selesai direnovasi, para jin baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat, dan yang mengawasi mereka selama ini adalah jenazah Nabi Sulaiman alaihissalam. Para jin akhirnya sadar bahwa mereka tidak mampu mengetahui hal yang gaib. Para jin menyadari pula bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat dari tongkat beliau yang dimakan rayap hingga membuat beliau roboh dan jatuh. Para jin baru menyadari wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam setelah beberapa lama, sebab jenazah Nabi Sulaiman tetap utuh dan tidak membusuk. Dan seandainya para jin mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tentu mereka tidak akan mau bekerja lagi. Dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 15, yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dari kisah ini sebenarnya cukup banyak tanda dan pelajaran serta hikmah
wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini disebabkan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat sebuah kejadian yang mana itu menandakan bahwa walaupun makhluk gaib seperti bangsa jin, mereka tetaplah tidak akan mengetahui hal yang gaib tanpa melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang dapat mengetahui semua hal yang gaib hanyalah Allah semata. Dan hikmah dari kisah ini bahwa segala sesuatu hal yang gaib hanyalah Allah yang tahu, dan berkehendak segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ikuti terus channel kami Cerita Hikmah. Insya Allah ada kisah-kisah lain yang akan kita pelajari bersama. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan dijaga hatinya dari prasangka yang hina. Dan terkadang salah satu hal yang dapat ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sering mendengarkan kisah-kisah para kekasih Allah, karena itu sebagai wasilah jembatan untuk berdakwah. Dan bagikan video ini bila bermanfaat. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.